Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Udamiranti, absen 8. Di sini saya sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang gas mulia golongan 8A. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai unsur golongan 8A atau gas mulia. Yang pertama, pengertian. Gas mulia adalah sebutan unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A dalam tabel periodik. Unsur ini sebagian ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik. Disebut gas mulia karena semua unsur pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga akan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Atom-atom gas mulia mempunyai susunan elektron yang sangat stabil, yaitu susunan oktet, dan khusus helium mempunyai susunan duplet. Sifat-sifat gas mulia. Yang pertama, bersifat atomik. Pada sifat atomik, molekul-molekul gas mulia terdiri atas satu atom atau monoatom. Memiliki jari-jari atom yang semakin besar apabila dilihat dari atas ke bawah. Helium ke radon. Energi ionisasinya semakin kecil seiring dengan bertambahnya jari-jari atom, sehingga semakin mudah melepaskan elektron. Memiliki konfigurasi elektron berakhiran 2 dan 8 yang menandakan semua elektron pada kulitnya sudah berpasangan. Yang kedua, bersifat fisis. Berdasarkan sifat fisisnya, gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didih dan titik leleh unsur-unsur gas mulia lebih kecil dari suhu kamar, yaitu sebesar 25 derajat Celcius, sehingga seluruh unsur gas mulia berwujud gas. Titik leleh dan titik didih unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah, helium ke radon, akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Kerapatan atau densitas unsur-unsur gas mulia juga akan semakin bertambah dari atas ke bawah. Yang ketiga, bersifat kimia. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil, karena semua elektron pada kulit terluarnya sudah berpasangan atau penuh. Gas mulia cenderung sulit bereaksi dengan unsur lainnya, namun saat ini sudah ada beberapa unsur gas mulia yang dapat bereaksi dengan unsur lain yang sangat elektronegatif, yaitu xenon dan krypton. Konfigurasi elektron yang stabil ini juga menyebabkan gas mulia biasa digunakan sebagai peningkatan konfigurasi elektron bagi unsur lain. Contohnya, Na sama dengan 1s2, 2s2, 2p6. Ar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Konfigurasi elektron Ar dapat disingkat menjadi Ar sama dengan Na 3s2, 3p6.
Keunikan gas mulia, yang dimana dilihat dari asal kata unsur gas mulia. Yang pertama, helium, artinya helios atau matahari. Helium adalah unsur yang paling ringan dan unsur yang terbanyak di alam semesta. Yang kedua, argon, artinya argos atau malas. Argon merupakan unsur terbanyak di atmosfer. Yang ketiga, neon, artinya neos atau baru. Yang keempat, kripton, artinya kriptos atau tersembunyi. Kripton lebih sukar bereaksi, hanya bereaksi dengan fluorin jika disinari atau diberi loncatan muatan listrik. Yang kelima, xenon, artinya xenos atau asin. Xenon memerlukan pemanasan atau penyinaran untuk memulai reaksi. Dan yang terakhir, radon, artinya radium. Radon bersifat radioaktif. Radon dapat bereaksi spontan atau E-sel bertanda positif dengan fluorin. Macam-macam gas mulia. Yang pertama, unsur helium. Helium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang He dan nomor atom 2. Helium adalah unsur kedua terbanyak dan kedua terringan di jagat raya, mencakupi 24% massa keunsuran total alam semesta dan 12 kali jumlah massa keseluruhan unsur berat lainnya. Helium berada di bintang dan 0,0005% dari atmosfer bumi. Penemu pertama helium bernama Phil Jules Cesar Jensen. Penemu helium kedua yaitu bernama Pierre Theodore Cliff. Dan penemu helium ketiga yaitu bernama Hermann Lucier. Sifat-sifat helium. Sifat fisika helium yaitu berfase gas, mempunyai massa atom relatif sebesar 4026 gram per mol, bernomor atom 2, konfigurasi elektronnya 1s2, memiliki jari-jari atom sebesar 31 pm, massa jenis sebesar 0,1786 gram per liter, energi ionisasi pertama sebesar 2372,3 kJ per mol, titik leleh sebesar minus 272,2 derajat Celcius, titik didih sebesar minus 268,93 derajat Celcius. Sifat kimia helium. Yang pertama, helium tak berwarna, tak berbau, tak berasa, tak beracun, hampir inert, berupa gas monoatomik. Kepadatan dan viskositas uap helium sangat rendah, sedangkan konduktivitas termik dan kandungan kalorinya sangat tinggi. Dan yang terakhir, helium bisa dicairkan, namun harus dilakukan dalam suhu amat rendah dan tekanan tinggi. Penggunaan helium. Yang pertama, helium adalah gas pertama yang digunakan untuk mengisi balon karena sifatnya yang lebih ringan dari udara. Yang kedua, penggunaan utama helium adalah sebagai gas pelindung inert dalam pengelasan autogenous. Yang ketiga, helium juga digunakan sebagai gas penekan dalam propelan cair untuk roket, dalam campuran helium oksigen bagi para penyelam, sebagai fluida pendingin di reaktor nuklir, dan sebagai gas pembawa dalam analisis kromatografi gas.
Bahaya helium. Yang pertama, jika helium tersentuh atau mengenai kulit manusia, maka tubuh manusia akan mengalami mati rasa. Jika hal ini mengenai secara berlebihan, maka akan menyebabkan terjadinya amputasi. Yang kedua, jika terhirup gas helium berlebihan, akan menimbulkan shock jantung dan kematian mendadak. Yang ketiga, jika terhirup gas helium dalam jumlah sedikit, akan mengalami sakit kepala yang luar biasa, tenggorokan mengalami iritasi, nyeri dan otot tegang, dapat memblokir jalannya aliran oksigen ke dalam otak yang menyebabkan otak kehabisan oksigen, menyebabkan masuknya gelembung-gelembung gas dan membuat paru-paru iritasi, infeksi, serta keracunan. Yang kedua, unsur dari neon. Neon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ne dan nomor atom 10. Neon termasuk kelompok gas mulia yang tak berwarna dan lembang. Zat ini memberikan pendar khas kemerahan jika digunakan di tabung hampa dan lampu neon. Neon ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers pada tahun 1898 di London, Inggris. Mereka menemukan ketika Ramsay mendinginkan beberapa sampel udara hingga menjadi cairan dan memanaskan cairan tersebut. Ia mengambil gas yang keluar saat cairan itu mendidih. Ramsay lalu memisahkan sisa-sisa gas yang belum teridentifikasi dan menemukan zat-zat baru, yaitu krypton dan neon. Tempat keberadaan neon ada di 0,0018% dari atmosfer bumi. Sifat-sifat neon. Sifat fisika neon. Bernomor atom 10, elektron valensi 8, jari-jari atom sebesar 0,65, memiliki massa atom sebesar 20,1797, massa jenis sebesar 0,9, titik didih sebesar minus 245,8 derajat Celcius, titik lebur sebesar minus 248,4 derajat Celcius, bilangan oksidasi 0, entalpi peleburan sebesar 0,332, entalpi penguapan sebesar 1,73, afinitas elektron sebesar 29, energi ionisasi sebesar 2080. Sifat kimia neon. Yang pertama, memiliki kecenderungan untuk tidak bereaksi. Yang kedua, memiliki tingkat kestabilan tinggi. Yang ketiga, konfigurasi elektronnya stabil. Dan yang terakhir, tidak berwarna. Penggunaan neon. Yang pertama, warna orange kemerahan yang dipancarkan oleh neon secara luas digunakan untuk membuat lampu iklan dan display lainnya. Yang kedua, sebagai indikator tegangan tinggi, penangkal petir, tabung meteran gelombang, dan tabung televisi. Neon cair juga secara komersial digunakan sebagai refrigeran kriogenik. Bahaya neon. Yang pertama, menyebabkan sesak nafas. Yang kedua, menyebabkan radang dingin. Yang ketiga, bila terhirup dalam jumlah besar akan memicu pusing, mual, muntah, kehilangan kesadaran, dan kematian.
Dan yang terakhir, dalam ruangan tertutup bisa mengurangi konsentrasi oksigen di udara. Yang ketiga, unsur argon. Argon adalah unsur kimia dengan simbol Ar dan nomor atom 18. Ia berada pada golongan 8A tabel periodik dan merupakan gas mulia. Argon adalah gas ketiga yang paling umum di atmosfer bumi, dengan kelimpahan 0,934% atau 9.340 ppmv, menjadikannya gas dengan kelimpahan 2 kali kelimpahan uap air atau rata-rata 4.000 ppmv, tetapi bervariasi, dan 2-3 kali kelimpahan gas atmosfer lainnya. Karbon dioksida sebesar 400 ppmv dan lebih dari 500 kali kelimpahan gas mulia berikutnya, neon sebesar 18 ppmv. Nama argon diturunkan dari bahasa Yunani, argos, yang berarti malas atau tak aktif, sebagai rujukan kepada kenyataan bahwa unsur ini hampir tidak pernah mengalami reaksi kimia. Argon diproduksi secara industri melalui distilasi fraksi udara cair. Sifat-sifat argon. Sifat fisika. Jari-jari atomnya sebesar 0,95, energi ionisasi sebesar 1520, afinitas elektron sebesar -96, titik didih sebesar -186 derajat Celcius, titik leleh sebesar -189 derajat Celcius. Sifat kimia dari argon. Yang pertama, tidak bereaksi dengan unsur-unsur lain untuk membentuk senyawa. Dan yang kedua, tidak membentuk senyawa yang stabil dalam temperatur ruang. Penggunaan argon. Yang pertama, pengisi tabung pemadam kebakaran. Yang kedua, sebagai pelindung dalam pembuatan kristal silikon dan germanium. Yang ketiga, sebagai gas inert yang melindungi dari bunga api listrik dalam proses pengelapan. Bahaya argon. Jika terhirup di ruangan tertutup, bisa menyebabkan kekurangan oksigen, menyebabkan pusing, sakit kepala, sesak nafas, mual, muntah, kehilangan kesadaran, dan penapian. Kripton. Kripton adalah unsur dengan nomor atom 36. Kripton mempunyai massa atom sebesar 83,80 gram per mol. Titik lebur kripton adalah -157 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya sebesar 153 derajat Celcius. Kripton mempunyai isotop 15. Kripton ditemukan di Britania pada tahun 1898 oleh Sir William Ramsay dan Maurice Travers. Dalam residunya mengeluarkan hampir semua komponennya adalah udara cair. Kripton merupakan elemen aktual pada grafit dan bahkan di udara yang dihirup oleh makhluk hidup. Sifat-sifat kripton. Yang pertama, kripton terdapat di udara dengan konsentrasi sekitar 1 ppm. Gas ini ditandai dengan spektrum garis-garis cerah hijau dan orange. Dalam kondisi normal, kripton adalah gas tidak berwarna, tidak berbau, dan berharga cukup mahal. Kripton padat berwujud zat kristal putih dengan struktur kubus, seperti pada umumnya gas mulia lainnya.
Senyawa kripton umumnya tidak stabil, kecuali diisolasi dalam matriks pada suhu yang sangat rendah. Apabila diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi, kripton akan memancarkan cahaya berwarna putih. Penggunaan kripton. Kripton digunakan untuk mengisi bola lampu listrik yang menggunakan campuran kripton dan argon. Kripton juga digunakan dalam lampu proyeksi fotografi, dalam lampu energi tinggi seperti yang digunakan di bandara dan di strobo lamp karena memiliki respon yang sangat cepat pada arus listrik. Kripton juga digunakan untuk mendeteksi kebocoran dalam wadah tertutup, untuk merangsang fosfor dalam sumber cahaya tanpa memerlukan energi dari luar, dan dalam kedokteran untuk mendeteksi bukaan jantung abnormal. Bahaya kripton. Gas ini bersifat inert dan diklasifikasikan sebagai gas yang menyebabkan sesak nafas ringan. Inhalasi dalam konsentrasi berlebihan dapat menyebabkan pusing, mual, muntah, kehilangan kesadaran, dan bahkan kematian. Kematian bisa terjadi akibat kesalahan dalam penilaian, kebingungan, atau kehilangan kesadaran yang mencegah penyelamatan diri. Pada konsentrasi oksigen rendah, ketidaksadaran dan kematian dapat terjadi dalam hitungan detik tanpa peringatan. Pengaruh gas sesak nafas ringan sebanding dengan sejauh mana kripton mengurangi jumlah atau tekanan parsial oksigen di udara yang dihirup. Oksigen dapat berkurang sampai 75% dari presentase normal di udara dan berpotensi berakibat fatal dalam hitungan menit. Ketika gas ini mencapai konsentrasi 60%, berbagai gejala mulai terlihat seperti sesak nafas ringan, pernafasan yang cepat, dan kelaparan udara atau air hunger. Gejala lain meliputi berkurangnya kewaspadaan mental dan terganggunya koordinasi otot. Yang kelima, unsur xenon. Xenon adalah unsur dengan lambang kimia Xe, nomor atom 54 dan massa atom 131,30 berupa gas mulia. Xenon ditemukan pada tahun 1898 di London oleh William Ramsay dan Maurice Travers. Mereka menemukannya di residu yang tersisa setelah udara cair didistilasi secara fraksional. Tempat keberadaan xenon ada di atmosfer dan inti bumi. Namanya berasal dari kata Yunani, xenos, yang berarti orang asing. Gas ini bersifat tidak reaktif pada sebagian besar bahan kimia. Sifat-sifat xenon. Sifat fisika dari xenon yaitu radius atom sebesar 1,24 A, volume atom sebesar 42,9 cm3 per mol, massa atom sebesar 131,29, titik didih sebesar 165,1 K, radius konvalensi sebesar 1,31 A, struktur kristal yaitu VCC, massa jenis sebesar 5,9 gram per cm3, elektronegativitas sebesar 2,6, konfigurasi elektron yaitu 4d10, 5s2, p6, formasi entalpi
sebesar 2,3 kJ per mol, potensi ionisasi sebesar 12,13 V, titik lebur sebesar 161,39 K, bilangan oksidasinya yaitu 0,2,4,6, entalpi penguapan sebesar 12,64 kJ per mol, afinitas elektronnya mendekati 0. Sifat kimia dari xenon. Yang pertama, tidak berwarna. Yang kedua, tidak berbau. Yang ketiga, tidak berasa. Yang keempat, keadaan standar gas mulia tidak dapat terbakar. Dan yang terakhir, tidak beracun. Penggunaan xenon. Yang pertama, xenon digunakan dalam lampu kilat fotografi, dalam lampu busur tekanan tinggi untuk proyeksi gambar, dan dalam lampu busur tekanan tinggi untuk menghasilkan sinar ultraviolet. 2. Unsur ini digunakan dalam instrumen untuk deteksi radiasi, misalnya penghitung neutron dan X-ray dan ruang gelembung. Yang ketiga, xenon digunakan dalam pengobatan sebagai anestesi umum dan dalam pencitraan medis. Dan yang terakhir, pendorong ion modern untuk perjalanan ruang angkasa menggunakan gas lembab, terutama xenon untuk propelan, sehingga tidak ada risiko ledakan yang terkait dengan propulsi kimia. Bahaya dari xenon. Apabila gas xenon dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Unsur yang keenam yaitu radon. Nama radon berasal dari radium. Radon ditemukan pada tahun 1900 oleh Friedrich Ernst Thorn yang menggelarnya sebagai pancaran radium. Pada tahun 1908, William Ramsay dan Robert Nitschlau Gray yang menamakannya Newton. Dari bahasa Latin, nitens berarti yang berkilauan, dengan simbol Np. Mengisolasinya, menentukan kepadatannya, dan mereka menemukan bahwa radon adalah gas paling berat pada masa itu dan sampai sekarang. Semenjak 1923, unsur 86 ini disebut radon. Sifat-sifat radon. Sifat fisikanya yaitu bernomor atom 86, elektron valensinya 8, jari-jari atomnya 1,45, massa atom sebesar 222 gram per mol, massa jenis sebesar 9,73 kg meter kubik, titik dB sebesar minus 62 derajat Celcius, titik leleh sebesar minus 71 derajat Celcius, bilangan oksidasinya yaitu 0,4, keelektronegatifannya yaitu 2,1, entalpi peleburannya yaitu 2,89 kJ per mol, entalpi penguapan yaitu sebesar 16,4, afinitas elektronnya yaitu sebesar 41, dan energi ionisasinya sebesar 1040. Sifat kimia dari radon. Pada suhu dan tekanan ruang, radon tidak berwarna, tetapi apabila didinginkan hingga membeku, radon akan berwarna kuning, sedangkan radon cair berwarna merah jingga. Kegunaan radon. Radon digunakan dalam radioterapi kanker atau terapi radiasi sebagaimana sifatnya yang radioaktif.
Radon dapat menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium dalam tanah, bebatuan, ataupun bahan bangunan. Bahaya dari radon: menyebabkan kanker paru-paru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.